Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Triwinarsi dari SMK Negeri 2 Blitar, peserta Diklat Upskilling dan Reskilling, yang pada kesempatan kali ini di lembar kerja 5 akan menjelaskan mengenai pengelolaan kas kecil. Apa itu kas kecil dan bagaimana mekanismenya? Maka kita akan lihat bersama-sama pada penjelasan berikut ini. Jadi prosedur penanganan keuangan kas kecil yang ditangani oleh tenaga administrasi kantor, bukan oleh tenaga keuangan perusahaan yang mengelola uang dalam jumlah besar, melainkan keuangan yang dikelola di sini adalah yang sifatnya terbatas, yang digunakan untuk keperluan jabatan atasan atau pimpinan saja, dan membantu kelancaran tugas-tugas atasan dalam jumlah yang relatif kecil. Jadi misalnya pimpinan sedang mengadakan kegiatan menjamu tamu. Nah, di situ ada konsumsi yang harus disiapkan untuk tamu, maka diambilkan dari dana kas kecil. Misalnya lagi pimpinan meminta anak buahnya untuk membayar listrik, air, terus kemudian telepon. Nah, itu menggunakan dana kas kecil. Staf administrasi kantor atau sekretaris mendapat dana tersebut dari kasir atau bendahara perusahaan yang bersangkutan. Adapun prosedur penanganan kas kecil pada suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, staf administrasi kantor atau sekretaris membuat permohonan pengisian dana kas kecil kepada bagian keuangan atau bendahara perusahaan dengan melampirkan pembukuan kas kecil bulan sebelumnya yang telah disetujui oleh pimpinan. Selanjutnya, jika permohonan disetujui, pegawai administrasi kantor atau sekretaris menerima dana pengisian kas kecil dari bendahara perusahaan berupa uang tunai atau cek. Staf administrasi kantor mencatat penerimaan dana tersebut ke dalam bukti kas masuk, ditandatangani oleh administrasi kantor atau sekretaris dan kasir atau bendahara, serta diketahui atau disetujui oleh pimpinan dari administrasi kantor atau sekretaris tersebut, serta dilampiri dengan fotokopi cek bila menggunakan cek. Berilah nomor bukti kas masuk secara urut berdasarkan urutan tanggal. Catat pemasukan ke dalam buku kas. Uang disimpan dalam tempat yang aman, ditaruh di dalam peti uang atau yang biasa disebut dengan brankas bisa. Terus kemudian bisa disebut juga dengan petty cash box. Bukti kas masuk disimpan pada map ordner. Staf administrasi kantor atau sekretaris dapat mengeluarkan dana kas kecil sesuai dengan keperluan atasan atau pimpinan. Setiap terjadi pengeluaran, administrasi kantor atau sekretaris harus mencatat pengeluaran tersebut ke dalam bukti kas keluar. Kemudian disatukan bukti kas keluar dengan bukti transaksi penggunaan uang seperti nota, faktur, kwitansi, dan berilah nomor bukti secara urut berdasarkan tanggal. Minta tanda tangan pimpinan pada bukti kas keluar. Catat dan masukkan data bukti kas keluar ke dalam buku kas sesuai dengan sistem yang digunakan. Simpan semua dokumen pengeluaran pada ordner. Buat laporan pertanggungjawaban penggunaan kas kecil lengkap dengan bukti-bukti transaksinya. Dari uraian itu, terdapat beberapa perlengkapan yang nanti dibutuhkan untuk mengelola kas kecil. Di antaranya adalah formulir atau format bukti kas masuk, formulir atau format bukti kas keluar, formulir pengajuan dana kas kecil, format buku agenda, berbagai macam bukti transaksi, kemudian peti uang atau petty cash box, ordner, buku kas, alat tulis, komputer atau laptop,
printer, perforator atau pelubang kertas, stapler atau penjepret kertas, tab atau guide, kertas HVS A4, map Snell Hector. Kemudian, formulir-formulir tersebut dapat dicetak dalam jumlah yang memadai dengan bentuk standar atau sudah ditentukan, sehingga ketika diperlukan staf administrasi kantor tinggal mencatat datanya saja serta dapat bekerja lebih cepat. Di sini ada ilustrasi di mana saya bertindak sebagai sekretaris senior dari sebuah perusahaan di bidang usaha properti yang bernama PT Graha Utama, beralamat di Jalan Insinyur Soekarno nomor 17 Surabaya, dan Bapak pimpinan saya adalah Bapak Insinyur Imam Utomo sebagai Commercial Manager. Di sini pimpinan saya melakukan berbagai macam kegiatan yang perlu didanai menggunakan dana kas kecil, meliputi beberapa macam, nanti ada datanya di sini. Kemudian saya diminta untuk membukukan transaksi-transaksi yang telah dilakukan selama bulan Agustus 2020 pada tanggal 31 Juli 2020. Saldo kas kecil Rp175.000. Adapun pada tanggal 1 Agustus 2020 pengisian dana kas kecil sebesar Rp9.825.000. Pengelolaan dana kas kecil menggunakan sistem impres atau metode dana tetap. Baiklah, di sini ada buku kas kecil atau biasa dikenal dengan laporan buku kas kecil yang terdiri dari beberapa kolom meliputi tanggal, nomor bukti, keterangan, penerimaan, pengeluaran, terus rekening yang didebit meliputi konsumsi, ATK, telepon, PDAM, listrik, transportasi, kebersihan, dan lain-lain. Untuk kolom tanggal diisi tahun dan tanggal secara berurutan, bukti penerimaan kas masuk, ini kapan pengisian kembali dilakukan, tanggal 3, terus kemudian di sini penerimaan sejumlah Rp9.825.000, terus kemudian bukti pengeluaran kas keluar, terus di sini terjadi transaksi-transaksi ditulis di kolom keterangan. Kemudian pengeluaran tersebut selain ditulis di kolom pengeluaran juga pada pos-pos yang sesuai. Jadi misalnya untuk membayar konsumsi, rapat internal, selain diketik atau ditulis di pengeluaran juga di bagian konsumsi. Demikian pula misalnya untuk beli ATK di sini juga ditulis di pos ATK, dan seterusnya. Selanjutnya di jumlah ini ada penjumlahnya dari penerimaan, ini total 10 juta, saldonya Rp175.000. Ini pengeluarannya, ini pengeluaran per pos. Terus kemudian saldo akhir bulan Agustus diketahui
saya sebagai pemegang dana kas kecil. Baik, untuk sementara itu yang bisa saya jelaskan atau simulasikan mengenai laporan kas kecil. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.